Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang kita, ngaji kita bersama kitab A'malul Qulub. Amalan-amalan hati, amalan-amalan yang perlu kita perhatikan untuk senantiasa kita jaga, pelihara agar Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah, kemarin kita sudah membahas tentang apa bedanya antara berangan-angan kosong dengan rojak yang sesungguhnya. Nah, kali ini insya Allah kita akan membahas apa amal-amal yang bisa mewujudkan, bisa menghasilkan rojak itu sendiri. Semoga pembicaraan ini, perbincangan ini insya Allah bermanfaat bagi kita, bisa kita jadikan amal sesungguhnya dalam keseharian kita. Mari kita bahas. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita lanjutkan pembahasan kita, membaca kitab A'malul Qulub. Kita masuk di bab baru, yaitu awamil tahqiqi rojak. Itu amalan-amalan yang bisa membantu mewujudkan rojak. Qala musannif hafidhahullahu ta'ala, inna tahqiqa raja'i fi qalbil mu'mini la budda lahu min awamila tusa'iduhu ala dalika. Kata beliau bahwasannya mewujudnya roja atau harapan pada hati seorang yang beriman itu tidak bisa tidak, itu memiliki amal-amal yang bisa membantu yang demikian itu. Jadi ada amal-amal yang menolong, yang bisa mendukung munculnya rojak pada hati orang yang beriman. Waqad dzakaral ulama'u arba'ata awamila li wusuli ila tahqiqi roja'i. Dan ulama sudah menyebutkan ada 4 amalan yang bisa menyampaikan atau bisa membantu munculnya atau tumbuhnya, mewujudnya rojak di hati seorang beriman. Wahya, yaitu adalah yang pertama, dzikru sawabi qafadlillahi alal abdi, yaitu menyebutkan keutamaan-keutamaan Allah yang sudah disampaikan terdahulu pada seorang hamba. Jadi ada karunia-karunia Allah itu yang sudah disampaikan sebelum saat ini gitu, sebelum saat ini. Jadi sudah disampaikan di awal. Fa yatadzakkarul abdu wa yastahdhiru. Seorang hamba mestinya mengingat-ingat, kemudian berusaha menghadirkan. Apa yang dihadirkan, apa yang diingat-ingat? Anallaha mana alaihi bi fadaila sabiqatin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, karunia-karunia itu terdahulu. Sebelumnya itu sudah diberikan. Bukan hanya saat ini, tapi sebelumnya itu sudah diberikan. Indama khalaqahu, kapan? Yaitu ketika Allah menciptakan dia. Ketika Allah menciptakan dia itu adalah bentuk nikmat yang Allah karuniakan pada dirinya. Wa wahabahu as-sam'a wal basara. Allah karuniakan dia, berikan dia pendengaran, berikan dia penglihatan. Wa hayya lahul arda lisukna. Kemudian Allah persiapkan bumi untuk tempat tinggal. Ini juga adalah nikmat-nikmat karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan itu diberikan dahulu. Wa anzalallahu kutuba, Allah turunkan untuknya kitab-kitab. Wa arsalallahu rusula, Allah utus untuknya rasul-rasul. Ini bagian dari nikmat karunia Allah. Wa hayya'ahu lidukhuli hadatin al-adim. Kemudian Allah persiapkan dia itu untuk bisa masuk kepada agama yang agung ini. Jadi hari ini ketika kita Allah takdirkan sebagai seorang muslim, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai kita menghadap Allah. Ini adalah bagian dari karunia yang Allah berikan kepada kita, dan itu diberikan jauh sebelum hari ini. Sehingga ini adalah nikmat kita hari ini sebenarnya akumulasi dari nikmat-nikmat terdahulu. Dan menarik ya, jadi awalnya itu bahwa penciptaan manusia yang pertama yaitu ayahanda simbah kita semua itu, Adam alaihissalam, itu bagian dari keutamaan ya. Kalau kita ingat kisahnya, memang kan keutamaannya. Belum diciptakan juga sudah diumumkan akan jadi pemimpin, akan jadi wakilnya Allah di bumi, dan seterusnya. Jadi sampai dipastikan bahwa ini akan menjadi tokoh penting dalam proses
pengolahan dan pemakmuran bumi. Sampai malaikat kan sampai sempat protes ya. Tapi ternyata kemudian Allah jelas Allah maha mengetahui. Itu menunjukkan keunggulan manusia dibandingkan makhluknya yang lain. Masya Allah. Dan itu yang jarang kita ini bahwa Allah hadirkan kita itu bagian dari keutamaan. Banyak orang yang kemudian malah justru mereka itu menyesali, ngapain dilahirkan kalau cuma kemudian uripe sengsara dan lain-lain. Jadi dia itu melihat hanya dari satu bagian yang dia rasa berat dan dia menafikan hal-hal lain yang sebenarnya itu karunia yang luar biasa. Kayak remaja kena jerawat satu gitu, misalnya, lihat jerawatnya terus padahal cuman sauprit. Itu kalau di teori psikologi ada istilah gestalt itu ya. Iya. Jadi orang itu menjadi masalah tidak seimbang jiwanya karena apa? Dia itu ada ibarat lukisan, itu ada satu titik kecoret itu dia fokus itu. Waduh ini kok salah ini. Dia mengabaikan pemandangan yang dia gambar yang indah di sisi yang lain. Harusnya dia mengambil jarak melihat secara utuh baru kemudian ini cuma setitik kekeliruan. Tapi ini adalah keindahan. Kita barangkali itu jerawat misalnya, itu diuji dengan satu jerawat padahal Allah karunia. Padahal banyak kulit yang tidak berjerawat. Iya, gitu. Kok sibuk pada yang berapa itu? Sak senti aja nggak ada ya? Hari ini misalnya, wah ini beras lagi mahal, wah pusing gitu ya. Seakan-akan wah ini sudah berat sekali. Padahal Allah itu karuniakan kita luar biasa. Kita merasa kalau tidak bisa membeli sesuatu, kemudian kita merasa miskin. Padahal Allah karuniakan jari-jari bisa bergerak itu nikmat, bisa kedip itu nikmat. Bayangkan kalau jari kelingking aja ini tidak bisa diteguk, itu ngupil itu tidak nikmat. Bayangkan ini kenceng gitu, rekosa sekali itu, tapi kan tidak pernah kita. Maka mengingat nikmat Allah, karunia Allah yang terdahulu, ini bagian dari yang nanti bisa memunculkan roja, harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama ini yang disebutkan di akhir itu, bahwa Allah menyiapkan kita untuk masuk dalam agama yang mulia. Ini hari ini kita menjadi muslim ini sudah sebuah karunia yang luar biasa. Artinya semua ujian dunia tadi itu dari urusan apa tadi? Urusan jerawat, ngupil sampai beras itu. Jangan sampai menjadikan kita gara-gara nyari beras atau gara-gara pengen dapat beras entah yang sekilo apa 1 ton itu ya, itu sampai menjual agama kita. Nauzubillah min dzalik. Karena ini adanya kita sebagai orang beriman hari ini adalah karunia yang luar biasa. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dzikru ma wa'adallahu min jazili sawabihi wa adimi karamihi wa judihi. Dan mengingat-ingat, menyebutkan apa yang Allah janjikan, yaitu berupa balasan yang luar biasa banyak. Kemudian keagungan Allah, kemuliaan Allah, dan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jika ini diingat-ingat, maka itu bisa memunculkan harapan. Bagaimana penjelasannya? Kata beliau, wadalika biduni an yakunal abdu mustahiqqan li hadas sawabil jazili. Allah itu menjanjikan pahala yang berlimpah. Kemudian karunia yang luar biasa. Padahal sebenarnya kata beliau, itu sebenarnya bukanlah seorang hamba itu bukan mustahiqqan. Dia tidak berhak sebenarnya mendapatkan itu. Kalau hitung-hitungannya itu presisi, misalnya membaca 1 huruf Al-Qur'an ya harusnya ya 1 kan. 1 kebaikan ya 1 harusnya. Yeah. Tapi Allah memberikan 1 huruf itu berlipat ganda. Ya? Berlipat ganda. Maka kata beliau dikatakan, fa innallaha yukafi'ul abda bi aksarin mimma yustahiqu. Jadi Allah itu memberikan sesuatu kepada hamba itu dengan yang lebih banyak dari yang sebenarnya hak dia. Memberikan sesuatu yang lebih banyak daripada yang menjadi hak dia. Kemudian memberikan hibah, memberikan pemberian, wayamnahu, dan karunia itu rukma qillatu ibadatil abdi wa ta'atihi. Dan Allah memberikan itu meskipun ibadah hamba dan ketaatan itu sedikit. Ya, kita kalau membaca 1 huruf kemudian diberas 10 kebaikan, kemudian ketika kita beribadah cuma nyadong Lailatul Qadar misalnya, tahu-tahu dapat misalnya. Ibadah kita tidak seberapa tapi kemudian diberi karunia yang luar biasa. Nah, itu kalau misalnya hitung-hitungan hak misalnya, sebenarnya kita tidak berhak. Tapi Allah karuniakan itu. Berarti Allah itu dermawannya luar biasa gitu. Masya Allah. Dermawannya luar biasa. Sehingga kalau kita itu mengingat-ingat itu muncullah harapan bahwa kita itu sedang kita sedang
berinteraksi dengan Rob yang maha dermawan, yang maha agung, yang karunianya itu luar biasa, sehingga ini memunculkan harapan. Jadi ingat itu hadis tentang himmah itu ya. Siapa yang berhimmah dengan kebaikan, belum melakukan loh, baru punya himmah, keinginan kuat untuk mewujudkan itu, dapat 1 pahala. Begitu dia melakukan, dia dapat asyarah, au sab'umi'ah, atau bi khairi la yahtasib. Pokoknya banyak banget, lebih dari 700 kali lewat. Padahal amalnya cuma 1. Masya Allah. Itu, iya, memang harus bersungguh-sungguh. Famata matadzakkarul abdu hada, maka kapanpun seorang hamba itu dia mengingat-ingat yang seperti ini, toma'a fi sawabillahi wa karamihi, kemudian dia toma, ingin sangat berharap kepada pahala Allah dan kemuliaan Allah, wa roja an yakuna mimman yumnahu hadal karuma wasawab, maka kemudian dia muncul harapan akan mendapatkan karunia, kemuliaan dan pahala seperti ini. Jadi kalau diingat-ingat seperti ini, wah, kita itu cuma baca, apalagi bentar lagi Ramadan ya. Kita baca Al-Quran 1 huruf dibalas 10 kali. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Apalagi bacanya pas Lailatul Qadar. Makanya akhirnya kan muncul semangat gitu ya, muncul semangat, muncul giroh dan pengharapan bahwa mudah-mudahan dengan amal-amal ini yang sebenarnya amal ini tidak seberapa, tapi karena Allah ini Maha Dermawan gitu, kita akan mendapatkan banyak balasan dari Allah. Kalimatnya menarik, pakai kata toma ya beliau. Iya. Jadi keinginan yang kayak seakan-akan gitu rakus, tamak kepada sesuatu yang ya memang baik ya, sesuatu yang seharusnya ya gitu itu. Tamaknya itu pada hal seperti ini mestinya. Masya Allah. Bukan pada bansos itu ya, tapi pada pada pahala yang Allah siapkan untuk amal-amal soleh. Nah ini kalau seorang hamba mengingat-ingat janji Allah, mengingat pahala yang Allah janjikan yang luar biasa, kemudian mengingat-ingat bahwa Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha Dermawan, karunia-Nya tak terbatas, maka itu akan memunculkan harapan, rojak pada diri orang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadzakkaru ni'amillahi fil hal, kemudian mengingat-ingat nikmat Allah yang saat ini. Mengingat-ingat nikmat Allah yang sedang dirasakan saat ini. Kata beliau, kata Musannif Hafidhahullah Ta'ala, wa annahu mazala yun'amu alaina bi anwa'in ni'ami wal altaf. Bahwasanya Allah itu senantiasa memberikan nikmat kepada kita dengan berbagai macam nikmat dan kelembutan. Dan pemberian kebaikan Allah itu semuanya Allah karuniakan dan tidak ada jedanya sebenarnya kalau kita mau menghayati. Yaitu tadi misalnya. Kita bisa kedip saat bernafas, jantung berdegup tanpa kita ngontrol, kita harus mikir, itu kan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sering kali tidak kita sadari. Fitini wa dunia, baik itu karunia berupa di agama maupun dunia. Bahkan kita sampai detik ini masih Allah jadikan seorang muslim, ini adalah bagian dari nikmat yang luar biasa yang mestinya kita syukuri. Wa fi abdaniha, ya berkaitan dengan badan kita, itu bisa kedip dan yang lainnya tadi itu. Wa asma'iha, di pendengaran kita, wa absariha, penglihatan kita, wa absarina dan penglihatan kita, wa yarzuquna, dan kemudian Allah berikan rezeki pada kita, yaitu apa? Berupa amwal, harta benda, wal aulad, anak-anak, wa zaujat, dan istri-istri, meskipun mungkin mayoritas dari kita baru zaujah, belum zaujat. Ya kan karena banyak jadinya. Masya Allah. Istri-istri gitu ya. Fa'inna hadhihi ni'am, maka sesungguhnya nikmat-nikmat ini al-khaliyah yang ada pada saat ini, yang kita rasakan saat ini, allati yarzuquha Allahu lil insani takhussuhu ala rojaihi. Maka nikmat-nikmat yang ada pada saat ini yang Allah karuniakan kepada seorang insan itu akan mendorong dia ala rojaihi, untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, warukbati fihi, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan nikmat-nikmat ini, menghayati bahwa Allah itu tidak pernah lepas memberikan nikmat kepada kita. Kalau misalnya ternyata kita ini pernah bermaksiat, pernah melanggar larangan Allah, tidak melakukan perintah Allah, ternyata nikmat Allah itu tidak berhenti. Kalau misalnya setiap kali kita melakukan kesalahan terus Allah hukum misalnya, benjut kita ini. Hukumnya langsung gitu ya. Benjut kita hancur gitu ya. Misalnya
setiap kali kesalahan satu bagian dari tubuh kita itu dinonaktifkan, misalnya jari nggak bisa ditekuk, wah kita udah. Tapi hatta seperti itu pun seorang hamba, Allah itu tidak berhenti memberikan nikmatnya. Maka kalau kita tahu nikmat Allah seperti itu, muncullah harapan. Muncullah harapan. Itu poin yang ketiga. Dan yang keempat, dzikru sa'ati rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Mengingat-ingat luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu. Bahwasanya kasih sayang Allah itu mendahului amarahnya. Wa annahu huwa, bahwasanya dia Allah itu adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang, Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Karim, yang maha mulia, Ar-Ra'uf, yang maha lembut bi ibadihi, kepada hambanya al-mu'minin yang beriman. Walidzalika, dan karena itu, fa inna tahqiqar roja'i, bahwasanya munculnya roja, tumbuhnya roja, mewujudnya roja itu yakumu, itu bisa terjadi ala ma'rifati asma'illahi wa sifatihi. Jadi munculnya roja, tumbuhnya roja, mewujudnya roja pada diri seorang hamba itu bisa terjadi jika seorang hamba itu punya makrifat. Dia mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kalau dihayati bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat-sifat yang penuh kemuliaan ini, maka dia akan muncul harapan. Akan muncul harapan. Wasihhatir raja'il abdillaha alamatun. Nah, benarnya harapan seorang hamba itu ada tandanya, ada alamatnya. Faqad su'ila Ahmad bin Asim al-Antaki rahimahullah. Ahmad bin Asim al-Antaki, beliau itu pernah ditanya, ma alamatur raja'i fi abdi. Apa tanda atau ciri roja pada seorang hamba? Antoki itu berarti ingat Antakya itu ya, Antakya itu ya. Daerah Antakya itu daerah yang sekarang masuk di wilayah Turki. Nah, ini kan ada yang mengatakan ini bagian dari negeri Syam. Yang kita ingat ada siapa itu? Habib An-Najjar. Nah, itu kan beliau wilayah Antakya. Jadi ada masjidnya yang diyakini sebagai tempat dakwahnya Habib An-Najjar dan beliau syahid itu di Antakya. Ya. Nah, beliau pernah ditanya apa ciri, apa tanda rojak pada seorang hamba? Kata beliau, an yakuna idza ahata bihil ihsanu. Jika seorang hamba itu dia mendapatkan bagian dari kebaikan, ulhima syukru, kemudian dia terilhami untuk bersyukur. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka terilham, muncul keinginan, inspirasi, ilham untuk kemudian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Rajian li tamamin ni'mati minallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian muncul harapan bahwa nikmat Allah itu akan disempurnakan untuknya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan disempurnakan untuknya. Alaihi fitunya, yaitu nikmat baik di dunia, wa tamami afwihi anhu fil akhirah, dan akan disempurnakan berupa ampunan darinya di akhirat. Ini diantara alamat atau tanda yang menunjukkan adanya rojak pada diri seorang hamba. Sehingga ketika dia diberi kebaikan, dia bersyukur, kemudian muncul harapan bahwa Allah akan sempurnakan nikmat yang ada di dunia dan sempurnakan lagi di akhirat berupa Allah ampuni dia. Masya Allah. Ini diambil dari kitab Tarikh Kota Damaskus karya Imam Ibnu Asakir. Yang sebenarnya ada di belakang kita nih, cuma ini karena ditutup ini penuh dengan kitab Tarikh Dimas. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca. Alhamdulillah, Masya Allah, ini Syekh Saleh Al-Munajjid tunjukkan kepada kita apa amal-amal, ada 4 amal tadi ya, yang dirangkumkan beliau dari qaul para ulama, 4 amal yang bisa membantu kita meraih ar-raja. Semoga ini bermanfaat, semoga Allah berikan kita kemauan, kemampuan, kesungguhan untuk berikhtiar mewujudkan 4 amalan ini agar kita bisa mendapatkan roja yang sesungguhnya. Amin. Allah a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.